Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Nur Fitriah, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Mata Pelajaran Umum tahun 2025 dengan NIM 200172520013. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di LPTK Universitas Negeri Jakarta. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja pada siswa kelas 9C MTS Negeri 3ND dengan materi teks prosedur. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istarif ya man. Salimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran ya Ustazah. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Siapa yang sudah hadir hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah. Sekarang kita masih dalam suasana kemerdekaan. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita nyanyikan dulu salah satu lagu kebangsaan. Siap? Siap. Oke, semuanya silakan berdiri. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercipta. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Coba ekspresikan kondisi Anda hari ini. Ekspresi ya. Bahagia, sedih, lagi galau, lagi ngantuk dan lain sebagainya. Oke? Satu, dua, tiga. Oke, ternyata ada 3 sahabat Anda yang tidak bahagia hari ini. Ngantuk kah, galau kah, atau apa? Biar lebih semangat, coba kita tepuk anak Indonesia hebat. Siap? Siap. Tepuk anak Indonesia hebat. Mari beribadah olahraga, nambah badan dan kesehatan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa tidur cepat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Sudah semangat semuanya? Semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Silakan Fauzan pimpin doanya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Silakan Fauzan. Silakan Fauzan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran ini, mari kita mulai suka berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zidni ilman warzuqni fahman wal ilman nafi'an. Shadaqallahul azim. Silakan duduk. Terima kasih. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan materi prosedur kaitannya dengan pengertian ciri-ciri, langkah-langkah maupun unsur kebangsaan. Ada yang masih ingat apa itu teks prosedur? Ayo, dari kelompok B, silakan. Silakan kawan. Teks prosedur adalah satu jenis teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang sistematis untuk melakukan suatu kegiatan. Langkah-langkah yang berisi tahapan yang sistematis. Ada yang berpendapat lain dari kelompok A? Teks prosedur adalah teks yang menjelaskan panduan langkah demi langkah untuk melakukan atau menghasilkan sesuatu.
sehingga pembaca dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dari kelompok D, Melakukan sesuatu. ya, luar biasa. Tepuk tangan buat. Jadi, teks prosedur merupakan teks yang berisi langkah-langkah dalam melakukan sesuatu, apapun itu. Ya, sebelum kalian melakukan eksperimen sendiri, coba sekarang ibu mau ajak kalian untuk nobar alias nonton. Ya, satu contoh teks prosedur yang dilakukan oleh teman-teman kalian. Kira-kira minuman apa yang dibuat? Ais cokolata? Bahan apa yang dibutuhkan? Apakah bahan-bahan itu sulit? Bahan itu ada kita temukan dalam kehidupan bukan Anda mengkonsumsinya setiap hari. Kira-kira menurut kalian dari video tadi bagian mana yang tidak terstruktur dalam hal langkah-langkah? Tadi es duluan atau krimnya duluan? Minuman duluan? Ya. Pikirkan benar atau salah itu. Tidak usah dijawab. Nanti Anda bereksperimen sendiri. Nah, ada dua pertanyaan. Hal apa yang bisa kamu lakukan lebih baik dari temanmu? Aulia, coba. Kaitannya dengan teks prosedur, kira-kira kemampuan apa yang kalian miliki lebih baik daripada teman kalian? Menurut kalian ya? Seperti apa? Coba deskripsikan. Aulia, Akila, Mifta, Nana, Lebih aktif. coba Fauzan. Lebih aktif dari teman-teman lain. Fauzan merasa bahwa dirinya lebih aktif daripada teman-teman yang lain. Bagus. Nona? Tidak ada yang punya keahlian? Masa? Tidak yakin pada diri sendiri berarti? Zidan? Ibu tahu Zidan punya kemampuan yang tidak dimiliki oleh teman-teman yang lain. Pasti ada. Setiap orang itu punya keahlian. Pasti yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain, tapi bisa dilakukan oleh dirinya sendiri. Yang berikut, baik, lanjut. Pernahkah kamu mencoba mengajari seseorang melakukan sesuatu, tapi penjelasanmu itu sulit dimengerti orang lain? Coba angkat tangan yang pernah. Apa yang kamu lakukan yang kamu jelaskan ke temanmu, tapi temanmu itu tidak mengerti? Kira-kira masalahnya di mana? Silakan, Suwaiba. Tidak terlalu pandai menyusun kalimat yang benar. Tidak terlalu pandai menyusun kalimat yang benar. Kalau
Oke, salah satunya tadi karena pakai bahasa daerah sehingga teman tidak lagi. Terus tadi Sueba karena tidak terlalu pandai merangkai kalimat sehingga temannya sulit mengerti. Fauda tadi kurang fokus. Biasanya tidak fokus, bagaimana bisa jelaskan ke teman yang lain. Jadi kalau kita punya kemampuan di-share ke teman yang lain. Misalnya kelas Anda termasuk siswa yang pintar. Nah, bagi-bagilah tipsnya supaya dia juga ketularan pintarnya itu seperti apa. Oh, nanti kamu bangun jam 5, habis sholat subuh kamu baca buku, lanjut dan lain sebagainya. Dikasih tips-tips yang bermanfaat seperti itu. Ya, semua orang memiliki keahlian dalam melakukan sesuatu. Jadi, jadilah itu sebagai bahan Anda untuk membuat sebuah teks prosedur. Ibu yakin pasti yang perempuan ini pintar masak semua, toh? Iya. Pasti pintar masak semua. Iya. Kira-kira memasak apa yang menjadi keahlian Anda? Masak sayur. Nah, kita masak sayur punya tata caranya, punya prosedurnya kan? Harus tahu. Nah, kalau kita tidak tahu prosedurnya, bagaimana itu sayur bisa matang? Jangan sampai kamu masak sayur yang masuk duluan, sayurnya baru kamu tuang minyaknya. Apa yang terjadi? Gosong. Laki-laki juga pasti bermain bola kaki semua kan? Trik-trik yang bisa kalian bagikan ke teman-teman biar bagus dalam permainan itu seperti apa? Itu bisa jadikan sebuah teks prosedur. Jadi seperti itu. Oke, lanjut. Nah, hari ini adapun tujuan pembelajaran yang akan kita lalui adalah peserta didik mampu menulis teks prosedur berdasarkan fakta dan pengalaman. Jadi hari ini kita akan belajar menulis teks prosedur berdasarkan fakta yang kalian dapatkan dan pengalaman yang pernah Anda lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hari ini Ustazah akan membagikan alat dan bahan. Tugas kalian adalah bereksperimen. Jadi Ustazah tidak akan memberikan arahan apapun. Anda yang melakukan sendiri. Temukan jawabannya seperti apa. Dalam proses pelaksanaan itu perhatikan setiap detail apa yang Anda lakukan. Itu diingat. Ya? Ya. Sampai sini ada pertanyaan?
kalimat tujuan yang mana berfungsi untuk menjelaskan produk yang kita buat, terus arahan supaya penonton mengikuti kita punya langkah-langkah. Sampai sini bisa? Bisa. Ya, sudah ada bayangan? Sudah. Yang kedua, tujuan yang kedua adalah material yang berisi bahan dan alat. Material itu berinformasi tentang alat dan bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan. Jadi, dalam proses membuat produk yang kita hasilkan itu bahan dan alat apa saja yang bisa kita gunakan. Contoh di video tadi ada air panas, betul? Betul. Ada coklat bubuk? Tidak. Tidak ada. Iya. Yang warna hitam tadi kan coklat toh? Yang berikut ada gula dan susu. Mana apa yang masih kurang? Batu. Oke, nanti kita makan. Yang kedua ada gelas, sendok dan Gunting. kurang lebih seperti itu. Yang berikut struktur yang ketiga adalah ini yang paling penting, langkah-langkah berisi informasi berupa langkah-langkah atau tahapan yang dilakukan untuk mencapai Tujuan. Sudah diingat tadi pertama proses Anda membuat es kopi yang ada di meja itu langkah pertamanya apa?
cuma di bagian terakhirnya. Ya, biar orang yang membaca senang. Seperti itu. Ya. Sudah? Sudah, oke. Ini jadi struktur teks prosedur ada berapa? 4. Apa? 4. 1. Tujuan 2. Material 3. Langkah 4. Dasar. Ini bagian strukturnya. Jadi nanti terstruktur kalian sendirikan. Kemudian di dalam menulis langkah-langkah, Anda juga harus memperhatikan unsur kebahasan yang bisa Anda gunakan dalam menulis langkah-langkah. Yang pertama, menggunakan kalimat imperatif, kalimat yang berisi perintah. Imperatif itu kalimat perintah, masukkan, tuangkan, ambilkan, tambahkan. Jadi kalimat-kalimat itu yang bisa kalian gunakan dalam langkah-langkahnya nanti menjelaskan langkah-langkah. Yang kedua, kalian bisa menggunakan kalimat konjungsi urutan waktu, kata penghubung urutan waktu. Kemudian setelah itu, lalu, dan sebagainya. Sebelumnya, sesudahnya. Silakan masukkan dalam langkah-langkah yang Anda buat. Terus yang terakhir, kalian bisa menggunakan penguncian. Tadi takaran di saat mengambil bahan itu pakai apa? Sendok. Berarti berapa sendok? Terus takaran mengambil air panasnya menggunakan apa? Sendok juga? Dan menggunakan alat ukur. Kira-kira dalam bentuk apa ukurannya? Liter, mili? Berapa mili yang tadi kalian ambil? Nah, tadi kan yang ambil beda, yang rasa beda kan orangnya? Silakan berdiskusikan untuk menghasilkan sebuah teks prosedur yang baik. Sudah. Kurang lebih itu penjelasan materi dari Ibu. Silakan ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu membagikan lembar kerjanya. Sudah dipaham semua? Sudah. Oke. Sekarang Ibu bagikan lembar kerja masing-masing kelompok ada 1 lembar. Dalam LKPD yang ada di bagian atas itu ada nama kelompok, terus anggota, kelas dan mata pelajaran. Setelah itu baca petunjuknya apa yang diminta. Di bagian bawah itu ada 4 kolom. Ada 5. Ya. Ada kolom judul. Nah, judulnya kan belum ada, Anda yang membuat sendiri ya. Sesuai dengan kreativitas masing-masing kelompok. Yang kedua, alat dan bahan apa yang Anda gunakan. Terus langkah-langkahnya bagaimana, simpulannya apa. Sudah? Tujuannya bagaimana? Sudah? Terus Ibu juga menyediakan ada kolom gambar. Nah, tugas Anda adalah menggambar hasil produk yang Anda buat hari ini. Dari bentuk gelasnya, terus ada apa namanya nih? Sedotan, dibuat semenarik mungkin. Bisa ya? Ya. Sekarang Ibu bagikan lembar kerjanya. Selesai kerjanya?
Ya, menggunakan pemerincian. Ketika kita mengambil bahan, itu kan 1 sendok. Keterangan pemerinciannya itu sendoknya itu. Kalau kita ambil air pakai dia punya ukuran air mililiternya, berarti pemerinciannya adalah mililiter. Jangan kamu tulis ini kilogram. Tidak ada takaran kilo yang kita gunakan hari ini, hanya sendok dan miligram.